Assalamualaikum. Selamat pagi dengan Mbak Meli ya? Iya. Pada masa pandemi ini kan harus berjarak gitu ya, walaupun duduknya kita berjarak, tapi hati kita tetap dekat ya Mbak Meli ya. Iya Bu. Oke, apakah sudah nyaman tempat duduknya? Santai saja ya Mbak Meli. Sudah Bu, sudah nyaman Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Meli. Saya juga tetap sehat. Kalau boleh tahu Mbak Meli asalnya dari mana? Oh iya Bu, saya asalnya dari Wedari Jaksa Bu. Oh, dari Wedari Jaksa. Sebelum datang ke sini, tadi sedang melakukan aktivitas apa Mbak? Hanya tiduran saja sih Bu dan main medsos gitu Bu. Senang main medsos ya berarti? Bisa nih nanti kita saling follow-followan di medsos ya. Hehe, iya Bu, siap. Oke, bagaimana sekolah online-nya? Lancar? Agak bosan sih Bu. Mbak Meli harus tetap semangat ya Mbak, walaupun di masa pandemi ini sekolah harus tetap semangat, entah itu online maupun nanti offline ya Mbak Meli. Iya Bu, saya akan semangat terus Bu. Setelah kita membicarakan aktivitas Mbak Meli, barangkali ada sesuatu hal yang perlu Ibu bicarakan bersama dalam pertemuan konseling ini. Iya Bu, ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Baiklah Mbak Meli, sebelum Mbak Meli menceritakan apa yang terjadi dengan Mbak Meli, kita kontrak waktu terlebih dahulu ya. Untuk konseling ini, Ibu hanya membatasi sesi konseling selama 20 menit. Apakah Mbak Meli bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Marilah Mbak Meli kita manfaatkan waktu selama 20 menit ini dengan sebaik-baiknya. Silahkan Mbak Meli bisa menceritakan apa yang sedang Mbak Meli rasakan saat ini. Iya, jadi gini Bu, semenjak ada COVID-19 ini kan tidak boleh keluar rumah. Jadi saya bosan dan kegiatan di rumah saya itu hanya bermain media sosial terus-menerus Bu. Lalu Sudah 6 bulanan ini saya tidak bisa jauh-jauh dari media sosial Bu. Setiap hari saya itu membuka media sosial terus-menerus Bu. Mbak Meli membuka media sosial setiap hari kira-kira berapa jam? Gak terhitung sih Bu. Saya mulai bangun tidur pun saya sudah mencari handphone saya untuk membuka media sosial Bu. Sehari aja kalau tidak buka media sosial, rasanya itu ada yang ganjil gitu Bu. Bahkan sampai tengah malam saya itu buka media sosial Bu. Baik Mbak Meli mengatakan jika tidak membuka media sosial merasa ada yang ganjal. Ganjal yang Mbak Meli maksud itu ganjal yang bagaimana ya? Iya Bu, ganjalnya itu seperti ada yang kurang gitu Bu. Seperti bingung, tidak tahu mau ngapain lagi gitu Bu selain membuka media sosial Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apakah bermain media sosial yang dilakukan Mbak Meli dari bangun tidur sampai sehari-hari itu dilakukan Mbak Meli setiap hari? Apakah ada jeda untuk tidak bermain medsos, Mbak? Iya Bu, setiap hari dari pagi sampai malam lah Bu. Dan tidak ada jeda sama sekali Bu, 1 minggu full gitu Bu. Saat tidak bermain medsos itu waktu mandi itu Bu. Makan saja saya main medsos Bu. Baik Mbak Meli, kalau boleh tahu Mbak Meli ini bermain media sosial apa aja? Instagram, Facebook, atau ada yang lain? Saya sering main Instagram sih Bu. Lalu kegiatan apa yang Mbak Meli lakukan ketika bermain di dunia maya Instagram? Biasanya saya itu suka lihat beauty vlogger, upload foto gitu Bu. Membagikan postingan-postingan yang lucu-lucu, komentar postingan artis-artis. Saya juga selfie di Instagram lalu saya upload Bu biar saya terkenal. Lalu ketika Mbak Meli bermain media sosial tersebut, apa yang Mbak Meli rasakan? Saya merasakan senang Bu. Pada dasarnya Mbak Meli ini kecanduan bermain media sosial karena pandemi COVID-19 ini yang selalu di rumah aja. Dan Mbak Meli merasa bosan di rumah ya? Iya Bu, seperti itu. Kalau Ibu boleh tahu, Mbak Meli ketika bermain media sosial setiap hari dari bangun tidur hingga seharian, apakah ada dampak
dari perilaku Mbak Meli yang Mbak Meli rasakan? Sebenarnya memang berdampak sekali, Bu. Lama-lama mata saya jadi sakit, Bu. Kadang sampai merah-merah. Tapi saya abaikan sih, Bu. Dari segi kesehatan berarti sangat berdampak sekali Mbak Meli dengan mata menjadi merah. Lalu dari segi sekolah, apakah Mbak Meli merasa ada dampaknya? Oh iya, ada, Bu. Saya sering menunda-nunda tugas dari guru, Bu. Saya juga tidak fokus sekolah online. Kadang ada pertemuan di Jimit saya abaikan, Bu. Karena memang saya lupa gara-gara keasikan bermain Instagram. Dan kemarin kan habis UAS, Bu. Nilai saya jadi turun, Bu. Saya menyesal sekali, Bu. Gara-gara media sosial nilai saya menjadi turun. Sepertinya Mbak Meli merasa kecewa di posisi tersebut. Iya, Bu, saya merasa sangat kecewa karena sering membuka medsos, semua pekerjaan saya itu selalu saya tunda-tunda, Bu, sehingga membuat saya menjadi keteteran untuk mengerjakan tugas, Bu, dan berdampak juga dengan kesehatan dan nilai saya, Bu. Saya bingung, Bu, harus bagaimana lagi untuk bisa mengurangi kegiatan saya untuk membuka medsos, Bu. Bingung? Iya, Bu, saya bingung. Baiklah, dengan Mbak Meli kecanduan bermain medsos hingga berdampak pada kesehatan dan nilai Mbak Meli, apakah perilaku tersebut baik untuk tetap dipertahankan? Saya pikir tidak baik, Bu. Lalu, apa tujuan yang ingin Mbak Meli capai dalam proses konseling ini? Saya ingin agar saya bisa terbebas dari kebiasaan ini, Bu. Saya ingin agar tidak kecanduan medsos lagi, Bu. Baik Mbak Meli, jika Mbak Meli merasa kesulitan mencari cara untuk mengurangi aktivitas Mbak Meli bermain media sosial, maka kita sama-sama untuk mencari solusi bersama agar Mbak Meli bisa mengurangi aktivitas Mbak Meli di media sosial. Saya yakin Mbak Meli bisa mengurangi aktivitas Mbak Meli bermain media sosial. Iya, Bu, terima kasih. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Baiklah Mbak Meli, kita akan melakukan teknik modeling. Teknik ini membantu Mbak Meli untuk memahami bagaimana cara mengurangi bermain media sosial yang berlebihan. Apakah Mbak Meli bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Jika Mbak Meli bersedia, Ibu akan memberikan satu video. Ibu berharap Mbak Meli bisa memahami, menyimak, dan mengambil hal-hal yang positif yang ditunjukkan model dalam video yang Ibu berikan. Saya tampilkan videonya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Bentar ya Mbak. Iya, Bu. Silahkan disimak ya Mbak Meli. Apakah suaranya kedengaran? Iya, Bu, saya mendengar suaranya, Bu. Bentar saya Ada nih tips dari Aji Santoso Putro. Langsung aja kita dengerin tipsnya ya. Supaya kecanduan supaya tidak berlebihan. Saya rasa berdasarkan pengalaman saya yang saya lakukan adalah 4 hal. Pertama dan cukup saya lakukan atau bisa dilakukan di awal adalah meluangkan waktu untuk interaksi dengan diri sendiri. Misal dalam satu hari
Jadi setelah saya menonton video dari ibu tadi, jadi ada seorang yang pernah kecanduan bermain medsos dan ia bisa berubah, Bu. Saya menemukan ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar mengurangi kecanduan bermain medsos, Bu. Baik, bagus sekali Mbak Meli. Setelah Mbak Meli menyimak video tersebut, lalu adakah cara yang akan Mbak Meli lakukan untuk mengurangi kecanduan media sosial? Saya akan mengikuti cara yang ada di video tadi, Bu. Jadi cara saya untuk mengurangi kecanduan medsos yaitu saya akan mulai mencoba mengurangi intensitas membuka media sosial sebelumnya. Saya bermain bisa seharian, saya akan mencoba maksimal sehari hanya 3 jam untuk membuka sosmed. Tidak mengupload foto selama 1 minggu ke depan. Saya akan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya, Bu. Mengerjakan tugas, membaca buku, pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan positif, Bu. Bagus sekali Mbak Meli. Mbak Meli, Ibu akan membagikan kertas ini. Silahkan dipegang terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, Ibu bagikan kertas dulu. Ini silakan Mbak Meli dipegang. Ini ya. Ya, Bu, terima kasih. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah kontrak perilaku. Nanti Mbak Meli tuliskan kegiatan ataupun usaha apa yang akan Mbak Meli lakukan untuk dapat mengurangi aktivitas bermain media sosial yang sudah Mbak Meli sampaikan tadi kepada Ibu. Apakah bisa dipahami Mbak Meli? Iya, Bu, paham. Baik, jika sudah paham, silahkan Mbak Meli tuliskan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan apa yang akan Mbak Meli lakukan sesuai dengan apa yang Mbak Meli sampaikan sebelumnya. Baik, Bu. Silakan bisa ditulis ya Mbak Meli. Iya, Bu. Bagaimana Mbak Meli? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah, Ibu lanjutkan. Nah, setelah Mbak Meli menuliskan kegiatan-kegiatan yang akan Mbak Meli lakukan, Ibu persilahkan Mbak Meli untuk menyusun konsekuensi jika Mbak Meli itu melanggar kontrak tersebut dan menyusun reward jika Mbak Meli mematuhi dan melaksanakan kontrak perilaku tersebut dengan sangat baik. Jadi, Bu, jika saya melanggar kontrak tersebut, aplikasi medsos dihapus dari HP saya, Bu. Beres-beres rumah dan uang jajan dikurangi, Bu. Kalau saya bisa melaksanakan kontrak tersebut dengan baik, saya ingin diberi uang jajan tambahan dan diberikan baju baru. Baik, Mbak Meli sudah menentukan sendiri hukuman dan hadiah. Silahkan Mbak Meli bisa menuliskan hukuman dan hadiahnya tersebut di kertas yang Mbak Meli pegang ya. Baik, Bu. Bagaimana Mbak Meli? Apakah sudah ditulis? Sudah, Bu. Baiklah Mbak Meli, untuk hal ini perlu pengawasan dari orang tua Mbak Meli. Jika ada ini ada satu kertas lagi yang berisi bukti Mbak Meli melaksanakan kegiatan dengan baik. Lalu akan mendapatkan tanda tangan dari orang tua Mbak Meli. Jadi silakan nanti kertas ini bisa disampaikan ke orang tua Mbak Meli ya. Saya minta dilakukan dengan sejujur-jujurnya ya Mbak Meli. Baik, Bu. Nanti akan saya sampaikan, Bu. Selanjutnya, apabila Mbak Meli mendapatkan 3 tanda tangan dari 3 kegiatan yang Mbak Meli akan lakukan selama 1 minggu ke depan, jika Mbak Meli mendapatkan 18 sampai 21 tanda tangan, maka tanda tangan tersebut dapat ditukarkan dengan
ini dulu, Ibu tunggu, tidak perlu tergesa-gesa sampai sini ya Mbak Meli. Ya. Jangan diisi ya Mbak, santai saja ya Ibu. Masuk ya teman-teman. Nek tulisan dulu enggak. Mungkin gue. Nek tulisannya ya enggak. Oke Mbak Meli, terima kasih ya Mbak Meli sudah mengisi evaluasinya. Oke, terima kasih ya Mbak Meli. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk tindak lanjut di WA. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu Bu. Hati-hati di jalan ya